Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami masih boleh untuk hadir di tempat ini, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah seberapa banyak pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami tidak mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri tutup bungkus dengan kuasa-Mu, bukan dengan kekuatan kami secara pribadi, tetapi karena keinginan daripada Tuhan, karena kuasa dari Roh Kudus ada di tengah-tengah tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap mendengarkan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom dewasa muda. Shalom. Pertama kali sore ini saya berdiri di dewasa muda ya. Saya hari ini mencoba mimbar panas ini. Kenapa saya sebut mimbar panas? Belum apa-apa saya sudah peringatan ini Pak Gem. Gimana ini Pak Gem? Ya, puji nama Tuhan ya. Sebetulnya saya itu orang yang suka bekerja di belakang layar gitu ya. Saya nggak seberapa suka kalau harus yang di depan gitu tuh nggak bisa gitu loh. Saya kalau suruh kayak marketing atau apa itu saya kurang bisa, karena saya merasa nggak cocok sama saya gitu. Tapi kembali lagi kepada pemilik kehidupan. Kalau Tuhan berkata ke kanan, kita juga harus ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kita juga harus ke kiri. Kalau Tuhan bilang maju, kita harus jangan. Kalau maju nanti saya nabrak mimbar ini ya. Puji nama Tuhan, karena memang kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan dan kita nggak mau mengikut apa kata Tuhan, bisa-bisa kita nanti Tuhan nggak mau pakai kita. Oleh karena itu, selagi Tuhan mau memakai kita, biarlah kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Soal hasil kita nggak perlu memikirkan, karena itu adalah hak daripada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita diberi kesempatan, biarlah kita mau segenap hati memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak melakukan untuk kemuliaan Tuhan, suatu saat Tuhan bisa nggak pakai kita lagi. Kalau Tuhan nggak pakai kita lagi, mungkin kita bisa ditaruh di pojokan, atau mungkin juga kita bisa diletakkan di gudang. Bahkan kalau Tuhan tidak menginginkan, kita bisa dibuang di tempat sampah. Sepakat? Sepakat ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya, juga pengurus dewasa muda yang pada sore hari ini mempercayakan saya untuk kita bisa sama-sama sharing firman Tuhan ya. Puji Tuhan, pada tanggal 20 Oktober kemarin ya, kita sudah memiliki presiden dan wakilnya yang baru, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya. Tentunya dengan adanya sosok pemimpin yang baru ini, masyarakat Indonesia ini menaruh doa dan harapan agar Indonesia ini kedepannya bisa semakin maju dan semakin sejahtera. Walaupun ya kita dengar-dengar katanya nih di tahun 2025 ini situasi ekonomi keadaan itu semakin lebih nggak baik-baik saja gitu loh, lebih buruk dari tahun 2024. Kenapa? Di bidang ekonomi ya, kita lihat banyak perusahaan besar yang kita pikirkan bahwa itu nggak mungkin bangkrut, kenyataannya banyak yang bangkrut dan gulung tikar. Kemudian kita juga dengar akan terjadi resesi dunia atau penurunan ekonomi, dan itu melanda bukan hanya Indonesia saja tapi hampir sebagian dunia. Dan kemudian kita juga mendengar ya, PPN akan naik. Kalau PPN naik itu biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga. Biasanya yang pusing ini Bu
naik tapi barang-barang naik. Gimana caranya? Nah, oleh karena itu banyak orang yang memilih jalan yang instan gitu loh. Dan dunia itu menawarkan jalan yang instan, solusi buat ibu-ibu yang kekurangan duit gitu ya, yaitu cukup dengan KTP, HP, klik, dana akan ditransfer ke rekening Anda dan nggak butuh waktu yang lama gitu loh. Kita kenal dengan istilah pinjaman online ya. Banyak ya sekarang ya di HP itu muncul iklan-iklan tentang pinjaman online. Dan ironisnya bukan hanya ibu-ibu loh yang terjerat pinjaman online ini. Saya lihat banyak kaum milenial, kaum muda, mereka juga terjerat hal seperti itu. Kalau dunia menawarkan solusinya dengan instan, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah ada solusi untuk mengatasi hal itu? Mari kita akan buka di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji nama Tuhan. Sharing pada sore hari ini saya beri judul Mari naik ke gunung Tuhan. Di Alkitab kita banyak menemukan kata-kata tentang gunung dan artinya yang berbeda-beda. Dan di Yesaya pasal 2 ayat 3 saya akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Di sini dikatakan gunung Tuhan sebagai tempat kudus kediaman Tuhan. Kemudian yang kedua, saya bagian kedua yaitu supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang kedua, gunung Tuhan sebagai kemuliaan Allah dinyatakan. Kita akan masuk bagian yang pertama ya. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ini adalah suatu kata ajakan atau undangan untuk kita semua, supaya kita ini keluar dari zona nyaman kita, mungkin kebiasaan kita atau rutinitas kita, dan bergerak maju dan naik ke atas gunung untuk menjalani kehidupan doa. Dan ternyata kalau kita pergi ke mall ya, kita mau beli apa gitu ya, ada tulisannya ya, syarat dan ketentuannya berlaku. Dan ternyata Mas Bro dan Mbak dan Sis ya, kalau kita mau naik ke atas gunung Tuhan, ada syarat yang berlaku. Syarat dan ketentuannya juga berlaku, sama seperti di dunia. Ini syarat umum kalau kita mau naik gunung ya, secara umum. Kalau kita mau naik gunung, apa sih yang harus kita perhatikan atau kita persiapkan? Yang pertama, persiapkan fisik Anda, yaitu dengan berolahraga, berlari, naik turun tangga bisa, mungkin squat jump, sit up, push up, dan masih banyak lagi ya. Olahraga secara fisik. Yang kedua, persiapkan mental. Kenapa? Naik gunung kok perlu pakai mental juga? Karena tidak sembarang orang kekuatannya itu sama ya. Kalau kita naik gunung bersama
didampingi, kita nggak boleh langsung naik sendiri tanpa memperhatikan teman kita. Dan itu biasanya kalau mereka lihat temannya seperti itu, ada orang yang kadang emosi. Aduh, cik lama nih sih, gak mau cepet-cepet naik. Kita itu kan kepingin cepet-cepet naik ke atas gitu. Makanya diperlukan persiapan mental agar kita nggak mudah emosi dan tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Kemudian persiapkan pakaian. Gunakan pakaian yang sesuai. Jangan pakai dress ya. Kalau mau naik gunung kan nggak cocok, nggak matching kalau kita mau naik gunung kita pakai dress ataupun pakai sepatu heel. Wah, itu menambah masalah kalau kita pakai heel naik ke atas gunung. Gunakan pakaian yang sesuai, ditambah dengan jaket, sarung tangan, plus topi gunung. Kemudian persiapkan perlengkapan. Bisa ponsel, ransel, tenda, sleeping bag, jas hujan, alat masak ala anak gunung. Biasanya nggak perlu bawa kompor yang besar gitu, enggak. Anak gunung biasanya ada kompor yang kecil diisi dengan parafin gitu ya, itu bisa nyala di atas gunung. Kemudian persiapkan bekal yang nggak ribet-ribet, jangan bawa beras 5 kilo naik ke atas gunung, nggak cocok gitu ya. Yang simple, roti, coklat, mie instan, dan air minum ya. Kemudian persiapkan obat, karena di atas gunung situasinya, cuacanya itu kadang-kadang gampang sekali berubah dengan cepat. Misalnya habis panas, sebentar lagi hujan, panas lagi, bisa seperti itu ya. Kemudian persiapkan lokasi, tentukan lokasi yang akan dituju dan juga harus dicek apakah membutuhkan perizinan untuk kita naik ke gunung itu. Kalau tadi adalah syarat untuk naik gunung secara nyata, sekarang apa syarat kita kalau mau naik ke gunungnya Tuhan? Kita akan baca di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ternyata kalau kita mau doa, inilah syarat yang ditentukan Tuhan ya. Kita harus bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Yang dimaksud dengan orang bersih tangannya adalah orang yang melakukan perbuatan yang benar dan menghindari kejahatan dan hidupnya bisa menjadi berkat. Mengapa kita harus bersih tangannya? Tuhan akan menolak doa orang yang perbuatannya tidak benar. Apakah ada ayatnya? Ada. Yuk kita akan baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Yang dimaksud di sini tangan penuh darah itu bukan berarti pekerjaannya seperti jagal itu, bukan ya, pemotong ayam itu bukan, tapi maksudnya tangannya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian lanjut ya, apakah yang dimaksud dengan hati yang murni? Hati yang murni yaitu
tidak menyerahkan diri kepada penipuan, mengacu kepada motivasi yang benar. Niat yang bersih, tulus, tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Jadi misalnya kita mau ngasih bantuan, tapi kita berharap suatu saat orang itu akan membantu kita. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Kalau kita mau membantu, ya membantu saja, tidak usah pakai imbalan, gitu loh. Mengapa kita harus memiliki hati yang murni? Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi intinya bahwa kita harus memiliki hati yang murni supaya kita dapat melihat Allah. Kita naik ke gunung Tuhan, kita harus hati kita dengan yang murni. Next, selanjutnya ya. Yang dimaksud tidak bersumpah palsu adalah tindakan yang disengaja untuk tidak menepati janjinya. Mengapa ucapan kita harus dapat dipercaya? Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kadang-kadang karena terdesak kita membuat janji, lupa, kita pakai alasan. Tuhan bilang, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih baik jujur daripada kita mencari 1000 alasan untuk menutupi kesalahan kita. Ya. Dan kita akan masuk bagian yang kedua ya. Kalau tadi bagian yang pertama, sekarang kita akan masuk bagian yang kedua. Pengertian Sion pada zaman dahulu. Ya. Kalau zaman dahulu, Sion itu adalah nama bukit paling timur di daerah Yerusalem mana ya. Kemudian tempat didirikannya Bait Suci. Bait Suci pertama kali ada di sana ya. Kemudian tempat berkumpulnya umat Tuhan untuk beribadah. Jadi kalau ada kegiatan keagamaan, mungkin berapa bulan sekali mereka berkumpul ke Sion itu. Kalau yang sekarang, Sion itu artinya apa? Karena tadi kan dikatakan dari Sion akan keluar pengajarannya. Pengertian Sion saat ini adalah gereja atau kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Anda dan saya. Kita adalah Sion yang sekarang ini. Kemudian tempat untuk memuji, menyembah Allah disertai dengan pengajaran. Seperti hari ini ya, seperti saat ini kita sama-sama untuk memuji, menyembah Allah disertai dengan pengajaran-pengajaran firman. Kalau kita ingin bertahan dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja, maka kita harus naik ke gunung Tuhan. Sekalipun ada angin yang menerpa kita mampu melewati jika Tuhan beserta dengan kita. Jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, mengandalkan kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati keadaan dan situasi ini. Dan kalau kita mampu melewati keadaan dan situasi ini tanpa menimbulkan hal-hal yang
tidak baik-baik yang seperti di atas itu tadi, maka disitulah keluar pengajarannya. Hidup kita ini akan menjadi kesaksian yang hidup. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang yang melihat, oh ternyata anak Tuhan kalau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia mampu melewati badai kehidupan di akhir zaman ini ya. Sebagai penutup kita akan baca Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya undang semuanya sama-sama ya. Bacakan firman ini. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Kalau ingin hidup kita baik-baik saja, kita mau hanya dekat Allah saja. Karena dengan dekat Allah saja, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Tuhanlah kota benteng kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Saya undang song leader singer, pemain musik. Kita akan angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu dan tempat saya